What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya bener banget, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.4 yang baru aja rilis resmi oleh Apple. Jadi bener-bener baru banget dirilis resmi oleh Apple dan banyak banget fitur baru di sini. Wah, ini mungkin lu nontonnya bisa sambil makan ya. Oke, yaudah tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas aja fitur baru apa aja yang ada di iOS 15.4 dan apa aja perbaikannya. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya Selasa dini hari ini ya, tanggal 15, Apple resmi merilis iOS 15.4 ke semua device yang sudah mendukung iOS 15. Dan bukan hanya iOS 15.4 aja yang dirilis, Apple juga merilis iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4, HomePod OS 15.4, dan macOS 12.3. Dan di video ini gue akan ngebahas iOS dulu pada iPhone tentunya. Oke, yang pertama masalah size. Wah, ini size-nya gede banget ya, 1,32 GB. Kalian bisa lihat ya, size-nya untuk iOS 15.4 dan memang cukup banyak juga fitur-fitur yang baru. Dan ya ini kayaknya bener-bener akan panjang sih video ini. Yang paling pertama adalah fitur barunya, yaitu adanya wallpaper baru pada iOS 15.4. Ya, bener banget. Buat teman-teman silakan cek, karena gue ngeceknya di iPhone 13 Pro ya. Kalau misalkan di iPhone yang lain belum ada, ya mohon maaf. Tapi gue rasa tetap akan ada wallpaper baru ya. Oke, wallpaper baru ini di settingan, lalu di bagian wallpaper tentunya. Nah, di sini di bagian yang wallpaper live ya. Kita tap ya, karena memang Apple baru aja merilis kemarin iPhone 13 series dengan warna barunya, green serta alpine green. Nah, ada wallpapernya juga nih yang warna hijaunya nih, kayak gitu. Oke, dan fitur selanjutnya yaitu Face ID dengan menggunakan masker. Ya, ini benar-benar buat temen-temen, sorry banget nih, fitur ini cuma ada di iPhone 12 series sampai 13 series, tidak ada di bawah itu. jadi mohon maaf sebelumnya nih cuy. Ya, dimana adanya bagian setting, lalu tentunya di Face ID and passcode ya. Kita tap, lalu masukkan passcode kalian. Ya, di sini ada Face ID bersama masker, bisa kalian enable ya, bisa kalian setup langsung. Kita langsung cobain aja ya. Gue langsung coba untuk tes menggunakan masker. Di sini gue menggunakan masker yang seperti ini ya. Kita langsung cobain aja. By the way, kalau suaranya agak mendem-mendem dikit wajar ya, karena gue menggunakan masker nih. Oke, kita enable dan di sini ada pilihannya ya. Kalian bisa memilih untuk tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker. Oke, kita coba langsung ya menggunakan masker. Get started. Kelihatan nggak? Kelihatan ya harusnya ya. Dan ini udah gue add. Ternyata tadi pada saat gue add Face ID menggunakan masker itu tanpa menggunakan masker gue, kayak gitu. Sekarang kita cobain aja langsung ya, unlock Face ID tanpa Apple Watch juga, langsung menggunakan masker. Ya, ini mode lock ya. Ini sudah lock. Kita coba tes. Wow, kita coba lagi. Tes lagi ya. Dan berjalan cuy, gue menggunakan masker. Berjalan fiturnya, gue menggunakan masker. Tadi udah lu lihat ketika gue unlock, gue menggunakan masker dan itu berjalan. Terdengar dari suara gue kalau gue menggunakan masker. Dan kalian juga bisa setup Face ID menggunakan alternatif juga. Kalian bisa tambahin lagi ya, atau kalian bisa menggunakan add glass atau kacamata nih, bisa seperti ini. Oke, gampang kok penggunaannya ya, seperti add Face ID pada umumnya aja. Intinya pada saat lu pilih yang ini, itu add Face ID-nya tuh biasa aja, nggak usah menggunakan masker kayak gitu. Jadi lu nggak perlu menggunakan masker gitu, cukup biasa aja kayak gini muka lu, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutin aja langsung ya. Oke, fitur selanjutnya adalah Universal Control ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan MacBook ataupun iPad itu bisa menggunakan Universal Control, di mana MacBook dan iPad-nya itu saling terhubung dan bisa saling digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tampilan pada saat lu terhubung atau menghubungkan AirPods ke iPhone lu. Ini agak berubah ya, tulisannya menjadi bold seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan lu hubungkan atau lu terhubung, ini tulisannya lebih ke bold sedikit kayak gitu cuy ya. Dan selanjutnya adalah emoji baru. Bener banget, emoji barunya cukup banyak ya. Lu bisa lihat di sini, dan ini yang gue temukan ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang menemukan emoji lainnya, karena ini yang gue temukan aja. Tapi memang banyak juga emoji barunya, dan yang gue temukan ini. Kalau teman-teman menemukan emoji yang lain, kalian bisa komen aja di video ini. Kira-kira ini emoji barunya yang ada di iOS 15.4. Oke. Lalu selanjutnya ada pada aplikasi fitness ini nih ya, aplikasi yang ikonnya ini nih. Kalian tap. Nah, di tengah-tengah ini kan ada fitur Fitness Plus ya. Kalian bisa tap, dan kalian juga di sini bisa berlangganan Fitness Plus ya tentunya. Dan dia ada 3 bulan gratis dulu kalau kalian mau coba, buat teman-teman yang mau workout dan lainnya ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia bisa share play. Jadi teman-teman bisa workout bareng bersama teman-teman lainnya secara online dengan menggunakan fitur Fitness Plus ini. Caranya, ketika kalian tap videonya, contoh nih video yang ini, misalkan ini sebagai contoh aja. Nah, di bagian menu sudut kanan atas ini kalian tap aja. Ya, di sini ada icon share play. Kalian bisa langsung share play aja untuk ke teman-teman kalian biar bisa workout berbarengan kayak gitu
cuy. Lalu selanjutnya ada pada Apple Music. Ya, di Apple Music ini kalau misalkan kalian lagi dengerin musik kayak gini, kalian tap menu yang ini. Nah, di sini ada icon share play ya. Jadi kalian bisa mendengarkan berbarengan musiknya dengan teman kalian tentunya ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada pada Siri ya. Siri ini ada voice baru atau suara karakter baru. Adanya di mana? Di bagian setting. Lalu di sini kalian pilih Siri and Search ya. Nah, di bagian Siri voice-nya ini ada voice baru yang biasanya 4 doang, sekarang ada tambahan 5. Kira-kira seperti ini. Hi, I'm Siri. Ya. Choose the voice you'd like me to use. Ya, seperti itu kira-kira karakter suara I'm barunya Siri. ya. Choose the voice you'd like me to use. Oke, ya selanjutnya sebenarnya ini ada nih di bagian Safari ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Apple ID region US ini bisa nih, tapi di region Indonesia kebenaran Apple ID gua region Indonesia itu tidak bisa menggunakan fitur translation. Jadi adanya di menu sini harusnya ada translate to English seperti itu, dan ini tidak ada. Sekedar informasi aja sih kalau gua ke kalian. Ya, fitur selanjutnya yaitu SOS emergency. Nah, adanya di mana? Di bagian setting. Lalu kalian ke emergency SOS ini, tentunya fitur barunya adalah call with hold ya. Kalau misalkan sebelumnya kita harus tekan 5 kali, atau kalau sebelumnya itu kita tekan berapa kali gitu ya, jadi baru muncul emergency SOS-nya. Kalau sekarang enggak, kalian cukup tekan aja yang lama, di hold, dia akan muncul emergency SOS-nya. Nih, di menu emergency SOS ini kalian tap, ya di bagian sini nih ada call with hold ya. Kalian enable aja gitu. Sebelumnya itu cuma ini doang nih, call with press. Oke, sekarang udah ada call with hold kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya adalah promotion ditingkatkan ya pada iPhone 13 Pro Series tentunya. Promotion itu 120 Hz ya. Jadi kalau kita scroll gini tuh lebih smooth, lebih enak banget dilihatnya. Kalian bisa lihat ya tuh, gue scroll lebih halus ya, lebih enak gitu. Dan ini sudah ditingkatkan dan kita tinggal nunggu developer lain seperti developer Instagram, TikTok, Twitter dan lainnya untuk ikut mengembangkan juga agar bisa scroll di Instagram ini nih. Kita bisa scroll kayak gini dengan mode 120 Hz kayak gitu cuy. Tapi kita harus nunggu pengembang pihak ketiga seperti Instagram dan lainnya mengembangkan si promotion tersebut ya. Tapi kalau untuk aplikasi yang pada iPhone seperti settingan dan lainnya itu sudah support dengan promotion kayak gitu. Ya, fitur selanjutnya adalah widget baru pada Apple Card Wallet. Nah, ini ternyata tidak kebagian untuk region Apple Indonesia. Sayang sekali ya, Apple ID Indonesia itu tidak kebagian. Tadi udah gue coba gue add kayak gini seperti biasa. Nah, gue udah cari-cari di sini nih wallet, nggak ketemu, ternyata nggak ada, nggak kebagian kita gitu loh. Kebiasaan nih, nggak semua negara kebagian nih. Padahal kalau gue buka aplikasi wallet bisa lancar-lancar aja tuh, aman-aman aja. Lu bisa add langsung bisa kayak gitu ya kan. Lu bisa add card gitu pada Apple Wallet lu gitu. Cuman widgetnya itu nggak kebagian. Kira-kira tampilan widgetnya seperti inilah kayak gitu. Oke, ya fitur selanjutnya ada pada aplikasi podcast ya. Kalau kalian sering menggunakan aplikasi podcast, jadi di bagian sini nih, kalau misalkan kalian suka dengerin ataupun berlangganan episode-episode podcast, ada namanya sessionnya itu tampilannya berbeda. Nah, tampilan contohnya seperti ini. Misalkan ini ya, tentunya di sini harus berlangganan kalau beberapa episode atau beberapa podcast ya gitu. Jadi cuman tampilannya yang berubah di sini nih. Nah, jadi tampilan seasonnya ada kayak gini, kayak gitu. Lalu selanjutnya di aplikasi Magnifier ini nih ya, buat teman-teman yang menggunakan ada fitur barunya. Jadi kalau kalian pergi ke setting ini, nah di sini ada tambahan kontrol. Kalian bisa add people detection, focus lock dan kamera. Oke, kalian tap dan aja, maka kira-kira tampilannya akan seperti ini nih, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada pada aplikasi Apple TV ini nih ya. Tentunya tampilannya juga udah berubah. Udah gue cek langsung tampilan Apple TV-nya, wow, lebih eye catching banget ya. Dan bukan itu poinnya. Poinnya ada di bagian setting. Lalu kalian ke Apple TV di sini atau TV app, lebih tepatnya TV aplikasi di sini. Nah, di bagian up next display-nya itu ada pilihan sekarang. Contohnya nih, ini kan di still frame ya. Kalau still frame itu, kalau misalkan kalian sudah menonton, kira-kira tampilan continue-nya akan seperti ini nih ya. Tapi kalau misalkan kalian ganti ke poster art, dia akan berubah seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, gue coba lagi ya. Gue kasih tahu ya, still frame seperti ini. Nah, ini still frame. Kalau misalkan poster art seperti ini, kayak gitu. Oke. Lalu selanjutnya adanya pembaruan di notification App Store. Kalian bisa pergi ke App Store ini. Lalu kalian pergi ke profile kalian ini di sini ya. Kalian tap aja. Nah, di bagian sini adanya notification cuy. Ya, kalian tap. Ada 2 notification, new feature dan update dan recommendation. Kalian bisa enable dan kalian bisa sesuaikan seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya ada pada fitur aplikasi News ya. Sebenarnya app News ini cuma ada di Apple ID region US ya, karena gue Apple ID Indonesia, jadi gue cuma infoin aja kalau sebenarnya ada fitur baru di aplikasi itu tentang audio discovery dan lainnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah fitur pada shortcut. Nah, di shortcut ini yang paling gue tunggu-tunggu, sangat gue tunggu-tunggu pada bagian tab automation ini ya. Lu nonton kan video gue yang ini, cara hilangin banner notifikasi automation shortcut? Ya, sekarang trik itu tidak perlu karena di shortcut sekarang sudah ada fiturnya. Fiturnya gimana? Contoh ini adalah automation yang untuk charger ya. Jadi di
bagian sininya nih, X before runningnya kita bisa enable disable seperti ini, dan di sini kita bisa disable juga atau tidak notification when run. Itu artinya notifikasi ketika running automation tersebut kayak gitu. Jadi lu bisa memilih untuk tidak mengenable notifikasi automation tersebut kayak gitu. Jadi lu nggak perlu trik-trik video gue yang tadi tuh. Trik-trik video ini nih udah nggak perlu lagi karena udah ada fiturnya di iOS 15.4 kayak gitu cuy. Oke, ya fitur selanjutnya di notification summary ya, di setting, lalu kalian pergi ke notification di sini, lalu kalian pergi ke schedule summary di sini. Nah, di sini sekarang tulisannya weekly notification. Oke, dan selanjutnya masih di bagian settingan juga pada menu password ini. Ini kan isinya adalah username dan password email lu ya atau sosial media lu atau lainnya yang disimpan pada menu password ini. Ada fitur baru di dalamnya yaitu fitur notes. Nah, kita coba aja ya, kita buka ya. Ya, di sini gue contohkan satu akun fake lah yang gue coba untuk gunakan atau untuk tes di sini. Sekarang ada add notes. Di iOS sebelumnya iOS 15.3.1 itu tidak ada notes seperti ini. Jadi kita bisa add notes di sini. Intinya lu bisa tulis notes di sini. Oke, kayak gitu. Ya, fitur selanjutnya ada pada Find My App ya di sini. Find My App, tapi sebenarnya fitur ini tuh lebih sering atau lebih banyak untuk teman-teman yang menggunakan AirTag gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang tidak menggunakan AirTag itu ada fitur barunya tetap di profil. Nah, di bagian sini ya, di bagian bawah ada Customize Find My Notification dan Customize Tracking Notification kayak gitu. Dan ini nih berefek loh, beneran ada. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke notification di sini di paling bawah ada nih notification. Nah, ini dia tracking notification. Jadi ada. Ini nih akan berguna banget buat teman-teman yang menggunakan AirPods dan lainnya, itu kan bisa di-track menggunakan ini. Jadi Apple menambahkan tracking notification pada Find My App. Di sini nih lu bisa customize, akan muncul dan masuk ke bagian setting kayak gini, kira-kira seperti itu cuy. Gunanya buat apa ya? Tentunya untuk memberi notifikasi kepada kalian semua yang memang terhubung perangkatnya seperti AirPods, Apple Watch dan lain sebagainya, terutama AirTag seperti itu cuy. Oke, lalu selanjutnya di bagian aplikasi Notes ya. Ini di aplikasi Notes, fitur barunya kalau kalian tap di icon kamera ini nih, kalian tap aja. Nah, di sini kita bisa scan teks langsung, oke? Kalau sebelumnya cuma sampai scan dokumen, sekarang kita bisa langsung scan teks. Dan ini juga bukan hanya di Notes aja ya, tentunya ada di aplikasi Reminder juga. Jadi kalau kalian sering menggunakan aplikasi Reminder ini, kalian bisa juga add reminder, lalu kalian tap yang bagian kamera ini, ada juga scan text. Seperti itu coy. Oke, ya fitur selanjutnya adalah kalian bisa custom email domain kalian. Adanya di mana? Di setting, lalu kalian ke profile kalian ini. Nah, di sini kalian pergi ke iCloud kalian, lalu di sini ada nih iCloud Mail ya. Di iCloud Mail kalian tap aja. Ya, di sini ada ya custom email domain ya. Sengaja gue pegangnya kayak gini, gue males ngeblur cuy. Jadi ini ada privacy email. Nah, ini di sini ada menu custom email domain. Kalian bisa custom email domain kalian di sini, oke? Ya, fitur selanjutnya ada pada aplikasi Health ya. Sebenarnya ini gue cuman infoin aja karena harusnya kita bisa add kartu vaksin di aplikasi Health, cuman ternyata itu cuman buat Apple ID US dan Eropa kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya pada bagian hearing untuk pengguna AirPods nih di control center, kalau kalian menggunakan hearing ini kalian tap. Nah, di sini ada headphone accommodation, phone and media. Kalau kalian belum ada, kalian harus enable dulu headphone accommodationnya. Enable-nya gimana? Enable-nya kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke accessibility di sini. Nah, di sini kalian pilih yang audio visual. Kalian pilih yang audio visual ini, kalian tap. Nah, di sini kalian enable aja headphone accommodationnya, kalian enable kayak gitu. Tapi ini jika kalian perlukan ya. Kalau kalian nggak perlu, nggak usah. Oke, itu tadi adalah fitur-fitur baru dan perbaikan-perbaikannya adalah cukup banyak ya. Masalah keyboard, misalkan kalian ngetik di notes nih, untuk masalah numbernya nih suka bermasalah gitu. Number sama hurufnya nih suka bermasalah. Untuk masalah keyboard yang bermasalah untuk ketik number atau nomor kayak gitu. Dan ada pula widget foto. Kalau kalian sering menggunakan widget foto di sini nih, ini sudah diperbaiki ya. Kemarin-kemarin sempat ngebug kayak gitu. Dan tentunya iPhone storage. Ya, ini sudah jadi PR Apple. Kita langsung coba aja. Ke setting, lalu ke general, lalu iPhone storage. Di sini kita tungguin berapa lama, gue nggak akan potong. Nah, sudah cepat. Ini untuk iPhone 13 Pro. Gue nggak tahu teman-teman cepat atau enggak. Gue nggak bisa jamin juga. Tapi kalau misalkan kalian, bang, gue masih lama ya iPhone storage gue masih calculating aja. Ya udah, lu force restart aja iPhone lo. Force restart ya, berbeda dengan restart. Oke? Dan di sini iCloud storage gue, kita cek sistem datanya dan iOS-nya. Sistem data gue 18 GB, cukup gede banget. Cukup bengkak banget, dan iOS-nya 9 GB. It's okay karena storage gue 128 GB dan gue nggak permasalahin itu. Harusnya teman-teman juga nggak usah permasalahin karena memang itu berbeda dengan sistem data yang ada di sini kayak gitu. Ya, itu adalah perbaikannya dan fitur-fiturnya ya. Untuk masalah performance sejauh ini gue menggunakan aman-aman aja, nggak ada lemot karena gue juga jujur 1-2 hari sebelumnya gue mengalami kayak agak-agak nge-freeze sedikit setiap buka aplikasi dan agak-agak sedikit lagging sedikit aja kayak gitu. Gue ngerasain gitu di iOS 15.3.1 tentunya. Seperti tadi udah gue katakan, nggak ada kendala, aman, smooth, lancar jaya, khususnya di iPhone 13 Pro gue ya. Dan gue rasa teman-teman juga harusnya aman ya, lancar jaya
dan karena memang iOS 15.3.1 cukup ada kendala menurut gua kayak gitu. Ya, sekarang kita bahas masalah baterai. Gua kasih tahu dulu baterai gua masih 100% sebelumnya, sebelum gua update. Ini buktinya. Ya, ini adalah baterai health gua screenshot nih. Ini adalah sebuah foto ya. Tuh, ini gua screenshot masih 100% sebelum gua update, dan sekarang kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu ke bagian baterai di sini. Dan di sini sebenarnya baterai gua tuh tadi sudah di bawah 50%, kisaran di 46%. Kalian bisa lihat pada saat gua mau update itu kan memerlukan charger harus di atas 50%, jadi gue charger, dan ini sejauh ini sampai saat ini masih 48%. Langsung gue cabut lagi setelah gue update, gue cabut dan gue gunakan untuk sosial media dan lainnya. Ini masih aman, ini masih 48%, dan kita cek juga baterai health gue masih 100%, jadi masih aman, tidak turun baterai healthnya. Buat teman-teman kalau misalkan, bang gue kok turun ya baterai healthnya ya, mungkin emang kebenaran lagi turun aja, atau lu bisa nonton video gue sebelumnya, oke? Dan itu aja, mungkin cukup panjang video kali ini karena memang fiturnya banyak banget di iOS 15.4 ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video ini, oke? Share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian like juga video ini, kalian komen apa yang kalian rasakan di iOS 15.4 ini, oke? Dan terakhir, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye-bye.